Three. Para mahasiswa Hukum Tata Negara, selamat bertemu kembali. Pada kali ini kita akan menginjak pada pertemuan yang keempat, karena salah ya. Nah, pada pertemuan yang keempat ini kita akan melanjutkan dari materi yang ketiga kemarin mengenai sumber hukum dan sumber hukum tata negara. Kali ini kita akan membahas mengenai demokrasi dan konstitusi. Apa itu demokrasi? Apa itu konstitusi? Nah, bagaimana hubungan demokrasi dan konstitusi? Dan bagaimanakah perkembangan demokrasi dan konstitusi? Nah, ini banyak kita amati, banyak kita ketahui dari berbagai macam sumber. Nah, kalau kita berangkat dari modul yang ada terkait apa itu demokrasi dan konstitusi, itu sangat bagus. Memang sekali lagi dasar dari hukum tata negara ini adalah ilmu negara. Jadi kalau dulu ilmu negara kita sempat membahas tentang apa itu demokrasi, apa itu konstitusi. Nah, sekarang kita perdalam. Sekarang kita perdalam lagi, terutama nanti terkait dengan bagaimanakah realisasinya. Kenapa demikian? Karena yang namanya hukum tata negara itu hakikatnya adalah ilmu negara yang bergerak. Andaikan tubuh, maka ilmu negara itu adalah kerangka kita. Nah, setelah tubuh ini dibalut oleh daging, oleh otot, oleh saraf, oleh indera otomatis. Nah, ketika kita diam, itulah hukum tata negara. Ya. Misalnya yang namanya kepala, itulah MPR, karena merupakan, walaupun tidak lagi disebut lembaga tertinggi, tapi karena MPR itu merupakan dalam tanda petik persatuan antara anggota DPR, wakil rakyat yang kita muliakan, dan DPD, maka di situ bisa dikatakan tertinggi karena DPD lembaga tinggi, DPR lembaga tinggi. Kalau digabung jadi satu, ya tentunya dia lebih tinggi paling tidak. Ya. Sebagaimana kita ketahui, banyak kan lembaga-lembaga tinggi negara, kalau tidak salah ada 6 itu. Di samping itu ada presiden, ada BPK, ada MA, ada MK. Tapi yang merupakan gabungan dua badan tinggi, dua lembaga tinggi, hanyalah MPR. Nah, kita kembali ke apa yang dimaksud dengan demokrasi tadi itu. Saya kira para mahasiswaku yang sangat saya sayangi pasti ingat jelas dua kata asal mula demokrasi, tidak lain adalah demos dan kratos. Demos itu adalah rakyat, kratos itu adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Itu makanya masih ingat kalau tidak salah Presiden Amerika Serikat ya, Abraham Lincoln, itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah demokrasi. Ya, memang sesungguhnya yang namanya itu negara tidak lain adalah untuk mensejahterakan rakyat. Mana mau rakyat bergabung dengan negara kalau arahnya itu tidak sejahtera, dalam arti kata tidak menjadi lebih baik. Nah, karena dia memiliki kekuasaan yang tertinggi, maka segala sesuatu itu ada di tangan dia. Tetapi
karena rakyat begitu banyaknya, kita sudah bisa membayangkan sekitar 270 juta rakyat Indonesia saja, mana mungkin semuanya akan memegang kekuasaan langsung gitu saja. Itu makanya ada lembaga perwakilan tadi itu berupa DPR, dan kalau dikaitkan dengan daerah adanya DPD tadi itu. Nah, itulah adanya demokrasi. Itu makanya syarat adanya demokrasi secara konstitusional itu ada jaminan. Setiap individu itu dijamin memiliki hak untuk bersuara, memiliki kebebasan untuk bersuara. Itu harus dijamin oleh konstitusi. Nah, jaminan itu pun ada penegaknya, dalam arti kata ada lembaganya, kemudian ada sarana prasarana dan seterusnya. Yang salah satu contoh yang kita adakan demokrasi berupa pesta, ya, artinya adanya pesta demokrasi adalah pemilu, ya. Demikian juga pilkada. Nah, itu sesungguhnya bagaimanapun juga adalah pemilu juga, walaupun awal mula dulu pernah menjadi diskursus antara pilkada itu merupakan pemilu atau bukan. Tapi pada hakikatnya karena itu rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi, rakyat memiliki kebebasan untuk menentukan, rakyatlah yang sesungguhnya memerintah, maka itulah yang namanya pemilu. Jadi bagaimana dalam demokrasi ini betul-betul rakyat dihargai. Mohon maaf, sering saya membicarakan seperti ini kalau di forum-forum, apalagi di kelas, tidak lain yang namanya demokrasi itu adalah memanusiakan manusia. Siapa sih manusia yang direndahkan? Nggak ada. Dimanapun juga. Tetapi karena ada kekuatan tertentu, ada intrik tertentu, ya kita ketahuilah seperti sekarang ini, sehingga ada istilah-istilah demokrasi berbagai macam ragam. Ada demokrasi parlementer. Kalau demokrasi parlementer ya kita tahu sendiri, parlemen yang lebih banyak berkuasa. Gitu. Sebaliknya kalau presidensial, ya titik beratnya bandulnya lebih banyak ke presiden. Kalau di Indonesia, bagaimana juga mau tidak mau kita akui, walaupun sekarang ini kita banyak dalam tanda petik terintervensi dengan dunia luar. Mohon maaf saya mengatakan bahasanya mungkin kasar kalau terintervensi, karena jiwa kita, roh kita itu adalah kekeluargaan, ya. Jadi saya balikkan lagi ke kuasa rakyat tadi. Rakyat tiap-tiap daerah kan lain-lain. Nah, kalau di Indonesia ini kan bukan individualis, kekeluargaan. Nah, karena itu kita kembali kepada masalah konstitusi tadi itu. Jadi demokrasi harus ada jaminan konstitusional. Yang dimaksud dengan konstitusi itu tidak lain adalah hukum dasar. Tapi hukum dasar bukan berarti tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis, yang bisa kita ketahui adalah undang-undang dasar. Konstitusi, dari kata konstitusi itu segala tindakan pemerintah itu konstitusi. Jadi awal mula adanya konstitusi itu bukan berarti merupakan hukum dasar, pokoknya tindakan. Tetapi pada perkembangannya konstitusi lebih diarahkan kepada undang-undang dasar sebagaimana di negara kita, walaupun di negara kita sendiri juga tentunya mengakui bahwa konstitusi itu ada dua, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, karena itu merupakan hukum dasar, jadi sifatnya adalah umum. Ya, itu makanya kalau dibedakan dengan undang-undang, kalau undang-undang itu lebih pada pelaksanaan daripada undang-undang dasar. Nah, mungkin nampaknya waktu terbatas, sekali lagi bisa dilihat di modul untuk penjelasan. Saya hanya menggugah apa itu hakikat demokrasi, apa itu hakikat konstitusi. Nah, silakan didalami sendiri. Semoga perkuliahan kita semakin bermanfaat. Terima kasih.